Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, dan di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial, yang dimana materi ini akan dibuat secara video pembelajaran. Oke, untuk kelompok-kelompoknya itu ada saya, Intan, Rian, dan juga Widya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ketimpangan sosial. Sebelumnya, terima kasih buat Bu Ice karena sudah nonton video pembelajaran kami. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Ketimpangan sosial ini bisa diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha, dan kerja. Dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, dan lain-lain. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, ada faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas dari diri seseorang adalah salah satu faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengenangkan masyarakat. Faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya kemiskinan secara struktural. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, dan perbedaan status sosial masyarakat dan letak geografis. Ketimpangan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, kondisi demografis. Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. 2. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. 4. Kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai. 5. Kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. 6. Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada beberapa bentuk ketimpangan sosial yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Antara lain, 1. Ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. 2. Ketimpangan antar pemilik modal dan buruh. 3. Ketimpangan sosial dan non-ekonomi. Ketimpangan ini meliputi ketimpangan pendidikan. Bentuk-bentuk ketimpangan pendidikan terjadi karena sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan nampak kita jumpai dalam kehidupan di masyarakat, fenomena perlakuan yang tidak sama dalam bidang kesehatan.
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan akibat ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama itu adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi ini diartikan bentuk perlakuan tidak adil yang diterima seseorang atau sekelompok masyarakat dibandingkan kelompok masyarakat lain. Diskriminasi ini muncul ketika terdapat pembedaan perlakuan tiap kelas. Pembedaan ini biasanya terletak pada pelayanan, perlakuan, serta pemberian hak akses. Contohnya itu seperti orang miskin dilarang sakit. Menurut Eko Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sakit, menunjukkan sulitnya masyarakat golongan bawah dalam mendapat pelayanan kesehatan yang layak, mulai dari semakin mahalnya berobat ke rumah sakit, mahalnya obat yang harus ditebus pasien sehingga memaksa mereka agar jangan sakit. Belum lagi tindakan diskriminatif pihak pelayanan kesehatan yang menomorduakan masyarakat miskin mendapat pelayanan. Sebenarnya masyarakat ingin merasakan fasilitas kesehatan yang memadai, yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara pelayanan bagi orang kaya maupun orang miskin. Nah, yang kedua itu ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini diartikan kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga itu adanya monopoli. Hubungan antara ketimpangan sosial dan permainan monopoli itu pada dasarnya permainan monopoli menciptakan dua golongan, yaitu golongan atas dan golongan bawah, yang dimana golongan atas ini dipimpin oleh kelompok elit yang dikuasai oleh penguasa dominasi atau yang berkuasa, sedangkan golongan bawah ini yaitu golongan yang terpinggirkan dan tertindas. Selanjutnya itu ada konflik sosial, yang dimana konflik sosial ini adalah salah satu bentuk hubungan antar individu, antar kelompok dalam masyarakat yang diikuti dengan tindakan saling mengancam dan kekerasan satu sama lain. Selanjutnya itu adanya sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama itu adanya toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap empati sosial. Yang ketiga, menumbuhkan filantropi sosial. Dari kelompok kami, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.